narkoba, dan ada yang lebih ke main perempuan, sering gitu. Lama-lama nyoba kok Enak. Sial terpukul benar-benar. karena semua klub tertutup, barangnya diambil sama Tuhan. Kakek yang nenek, dan sedihnya tuh ketika mereka berdua dipanggil, kita nggak ada gitu. Kita bertiga tuh, ya berempat, kita berdoa. Apa yang Tuhan ambil tuh pasti Tuhan gantikan. Dan kami aminin tuh. Shalom guys, oke, episode pertama kali Gen Talks ini akan membahas mengenai pengalaman seseorang yang mungkin aku yakin relate di beberapa kita yang menonton ya. Dan satu hal yang mungkin waktu aku cerita-cerita dengan beliau ini ya kan, satu hal yang aku dapatkan adalah ordinary people itu bukan cuman berbicara mengenai kehidupan yang biasa-biasa saja, tapi aku percaya ordinary people ataupun orang-orang sekeliling kita yang kita temui sehari-hari itu juga dapat memiliki perjalanan iman ataupun perjalanan kehidupan yang sangat-sangat luar biasa. Nah, salah satu sumber yang akan kita dengar kesaksiannya ataupun perjalanan hidupnya ini siapa? Mari kita sambut sama-sama Sony Andriawan. Silakan Son. Halo. Gimana kabarnya Son? Amin. Baik. Jangan grogi. Oke, Sony. Umur berapa sekarang? Umur sekarang 23. 23 tahun. Nah, di 23 tahun ini berarti sekarang kesibukannya gimana? Ke kuliah, kerja atau? Kerja. Kerja doang? Kerja. Oh, nggak kuliah? Kerja sambil kuliah. Ya kan, makanya harus perjelas nih karena setahuku itu kuliah juga ada ya kan. Sambil kuliah. Tapi gimana bagi waktunya kuliah sambil kerja gimana? Aman. Oh, karena kuliah sore ya? Iya, kuliah sore jadi bisa kerja pagi. Oke. Nah, Sony, setauku justru Sony ini punya beberapa kegongan, kegongan dalam hidup, ya. Nggak terlalu gong kayak orang-orang. Oke, ya tapi cuman maksudnya misalkan nih kita ngelihat ada satu kejadian aja yang bisa jadi gong itu bisa kayak gong orang tuh kan standarnya berbeda-beda ya boy. Betul. Ya kan. Jadi kita mau dengar dulu bagaimana kegongan dalam kehidupan seorang Sony Andriawan ini. Cuman ini masalahnya nih. Sebelum itu, mohon maaf nih, ini tim tolong sediakan dulu air dan makanan kita. Karena ini akan serat sekali seperti ya kawan, ya. Oke. Ya, nanti sambil kita menunggu, pria misterius itu akan membawakan kita secangkir minuman. Sony. Oke. Sony, sudah lahir di Bali. Di Bali. Dan besarnya juga di Bali. Besar di Bali. Dan sampai saat ini maksudnya apakah punya pengalaman kayak kerja ataupun tinggal di luar atau cuma di Bali aja? Sempat ya nggak kerja sih, cuman hitungannya pergi aja, pergi balik ya. Oke. Nah, sekarang pekerjaannya Sony apa? Saya tukang masak. Tukang banget ya. Tukang masak. Tukang banget ya. Oke. Kalau chef kan beda gitu. Oh, apa bedanya? Kalau chef kan lebih ke saya lebih ke arah yang positif? Bukan, lebih ke arah yang wah banget gitu. Okay. Saya senangnya disebut tukang masak aja. Oh, tukang masak. Ya, cuman sebenarnya itu cuman mau rendah hati aja ya guys. Sebenarnya juga chef itu, ya kan? Nah, udah berapa lama menjadi tukang masak nih? Kebetulan sih udah sekitar mau jalan 4 tahun lah. Oh, 4 tahun, lumayan lama ya. Dan memang lulusnya juga dari Sekolah jurusan masak. tukang masak. Sekolah masak ya. Oke. Ya, ini sudah. Oke, ya. Oke, cakep. Silakan Son. Yuk, makasih. Ya. Karena saya agak serat, guys. Boleh diminum kan ya? Lanjut, nggak ada racun kok, santai aja, ya. Oke. Kalau kita membahas mengenai kehidupan, ya Sony umurnya 23 tahun ya.
berarti masih tergolong muda dong. Muda. Ya kan, masih kepala dua ya. Kalau kita ngomongin mengenai kehidupan, dan aku yakin memang belum terlalu panjang perjalanan kan. Tapi pasti sudah ada banyak kegongan anak muda ini ya kan. Karena 23 berarti lahir di 2002 ya kan, sudah termasuk Gen Z. Nah, Gen Z ini pasti ada banyak aja kegebrakan dalam hidupnya. Nah, di sini saya sudah menerima ya beberapa fakta kegongan daripada Sony Andriawan. Oke, yang pertama kita bahas langsung saja. Sony pernah tidur di jalan akibat mabuk. Ya, betul. Pernah tidur di jalan, guys. Bayangkan, tidur di jalan seperti layaknya homeless, ya. Ya. Gimana tuh kejadiannya? Boleh diceritain nggak secara singkat aja? Jadi kebetulan tuh gimana ya? Di masa-masa aku lagi mencari jati diri. Jadi ya bapakku dan ibuku tuh nggak pernah melarang aku buat kemana-mana gitu. Dibebasin ya? Ya, jadi aku tuh tergolong anak yang beruntung punya kedua orang tua seperti mereka karena dibebasin dan suruh nyobain dulu. Dan nggak diteror gitu? Udah di mana? Oh, nggak pernah Oh, gitu. nggak pernah. Best Jadi, banget. Kayak teman sendiri gitu. Oke. Jadi waktu di apa? Justru malah disaranin untuk mencoba dulu. Ya, mencoba dulu Oke. gitu. Dan ya namanya anak muda ya. Jadi lama-lama nyoba kok Enak. Iya, benar. kok nyaman gitu. Nah, berasa ada kayak rasa nagih. Kegairahan lah. Oke. Yang sebelumnya belum pernah dilihat kan. Oke. Seru nih gitu. Nah, cuman kan maksudnya kegongan ini sampai tidur di jalan ya, rata-rata orang mabuk walaupun tahan-nahan gitu kan, atau nggak sempat digotong sama temennya gitu pulang ke rumah. Nah, ini kenapa bisa sampai tidur di jalan ini? Kebetulan karena pas sama teman-teman ada event gitu, kita kan minum gitu, minum rame-rame banyak gitu, minum banyak, akhirnya jalanlah pulang sendirian ya. Oh, jadi langsung sendirian? Sendirian. Nggak ada teman yang karena udah pisah kan dari dari pasukan udah menyebar pulang sendiri-sendiri. Akhirnya kita pisah, singkatnya nyampe lah di suatu pantai yang terkenal di Bali. Apa tuh? Pantai Kuta. Kuta. Itu FYI guys, Pantai Kuta itu seperti Black Line ya? Iya. Black Line di Bali itu semua ngawur banget. Oke, lanjut Son. Terus nyampe di Pantai Ya, Kuta. singkat cerita nyampe di Pantai Kuta kan sebelum direnovasi itu Pantai Kuta tuh ada kayak gazebo kalau kita bilang kayak pendopo di sini. Iya. Nah, disitulah aku tidur gitu karena udah nggak kuat untuk pulang. Dan bapakku pernah bilang kalau kamu nggak kuat pulang minimal telepon atau nggak di mana kamu bisa tidur di tempat yang aman, aku disuruh tidur gitu. Nah, itu aku merasa udah nggak kuat banget, aku tidurlah di situ. Oke, langsung tidur. Tapi di jalan banget nih. Dia di pendopo itu. Dan di situ cuman kamu sendiri yang tidur atau? Ya, aku sendiri dan motor tuh kunci masih nyantol, HP masih ada di dashboard. Waduh, kacau sih. Kalau dibilang, udah aku tinggalkan lah, nggak peduli. Ya ampun, ya biar tidur. Dan itu posisinya jam berapa tuh kira-kira? Sekitar jam 4 pagi. Jam 4 pagi. Jadi sampai tidur sampai jam? Karena kan matahari terbit kan sebentar lagi tuh. Jam 6, setengah 7-an. Setengah 7. Dan itu baru langsung pulang. Pokoknya aku ingat itu yang paling gila lagi, aku dibangunin sama DKP. DKP itu yang nyapu-nyapu jalan. Ya ampun. Dibangunin aku kayak dibilang, Mas udah pagi. Gitu. Gokil. Jadi dibangunin sama dan maksudnya motor aman. Motor puji Tuhannya aman, HP lengkap, masih ada semua barang-barang gitu. Iya, dan memang ya karena di Bali itu juga guys tempat paling aman ya kan. Ya, dan itu kejadian sekitar tahun 2016-17. Umur berapa berarti itu ya? Itu sekitar umur baru masukin kelas 2 SMP, sekitar 14-15 lah. 2 SMP guys, udah tidur di jalan karena mabok ya. Saya aja 2 SMP waktu itu masih berkutit dengan prakarya.
baru begadang ini gimana cara kerjain prakarya. 2 SMP. Ingat. 2 SMP ya. Oke. Luar biasa banget. Dan setelah itu baru dibangunin, baru pulang. Ya, itu dibangunin gitu. Ditoel-toel pertama kan. Gitu. Oh, itu posisinya libur dong. Itu kebetulan hari Sabtu, besoknya Minggu pagi lah. Oh, Minggu pagi. Oke. Gong banget ya. Pinggir jalan dan dibangunin oleh petugas kebersihan. Oke, fakta yang kedua nih, Son. Ya. Nah, dalam keadaan 2 SMP itu kan disuruh memang katanya nyobain ya. Iya. Dan nggak dilarang. Dan aku percaya banget kalau orang tua nyobain gitu tuh pasti ibunya udah kayak Tuhan tolong, Ya, Tuhan tolong. ibu saya. Iya kan? Pasti udah seperti itu tuh. Karena nggak mungkin orang tua ngebebasin itu cuman kayak mencelakakan anaknya gitu kan. Lebih ke bapak sih yang ngebebasin dan ibu tuh yang agak- terjaga-jaga. Iya, benar. Iya. Paham sebenarnya. Karena ada orang tua seperti itu juga gitu kan. Lebih baik punya banyak pengalaman. Oke, yang kedua nih, Son. Bekerja di dalam klub di kelas 2 SMP ya. Berarti ya kerjanya sebagai apa dalam klub? Kebetulan pernah sebagai DJ. Oh, DJ. Dan itu berarti ya, maksudnya kamu udah dapat job begitu 2 SMP dan maksudnya ya nggak ada CV, nggak ada apa. Oh, kebetulan belajar sih dulu. Kayak dari kelas 6 tuh belajar gitu. Kelas 6 SD. Udah berarti udah mendalami ke DJ-an ini ya. Udah mendalami dari- Ciku ya. Terus Sampai SMP gitu, ada teman satu-satu dipanggil gitu. Sini yuk gitu. Akhirnya kan banyak relasi gitu. Tertariklah salah satu gini perusahaan gitu manggil. Kamu mau nggak event sekali sini gitu. Oh, berarti udah langsung ada yang nawarin ya di situ. Ya kebetulan relasi sama teman lah. Nah, nih kalau boleh tahu. Kelas 2 SMP itu kan belum maksudnya baru katakanlah kayak fresh graduate gitu kan, nggak tanpa pengalaman gitu kan. Itu digaji berapa? Itu dulu sih aku nggak digaji uang, tapi digaji minuman. Oh, minum, makan gitu. Jadi karena teman-temanku banyak yang gini, jadinya aku undang-undang lah semua teman-temanku. Oke. Semakin banyak yang datang, kayak mereka belanja, dari situlah penghasilanku gitu. Ada ya. Dan itu jalan berapa lama? Itu sampai aku kelas 2 SMK terakhir. 2 SMP. Wah, berarti ya lumayan kurang lebih 4 tahun 4 ya. tahunan. Dan mama papa tahu kalau kamu kerja. Ya tahu. Awalnya kan nggak didukung gitu. Oh, tapi Dikasih uang, weh, senang. Namanya orang tua kan kasih uang, senang. Iya. Anaknya menghasilkan. Dan semua alat-alat itu disupport sama mama papa juga. Enggak. Jadi aku tuh ngumpulin bekal-bekalku buat nyewa studio, di situ aku belajar gitu. Ada temanku yang ngajarin gitu. Jadi kita sama-sama berintis belajar bersama gitu. Nah, ini kalau boleh tahu nih, Son. Maksudku kan kalau setauku tuh tipe klub malam itu kan berbagai macam ya. Ya. Ada yang mulai dari bobrok banget sampai ada yang cuman kayak musik atau enggak vibes gitu kan. Nah, ini kamu kerja di tipe klub yang seperti apa? Yang bisa dibilang sih bobrok banget dah. Oke, kebayang ya semuanya, kebayang semuanya, tidak perlu diperjelas lagi kalau udah namanya bobrok banget ya. Dan apa yang maksudnya kan kamu kelas 2 SMP kan, dan waktu itu kamu terlahir Kristen. Ya, Kristen. Nah. Kristen dari lahir. Nah, ikut sekolah minggu dong. Sekolah minggu. Nah, terus apa yang membuatmu kayak pengen, maksudnya apa kamu nggak resah begitu kerja di klub malam atau masih kayak oh iya oke gitu aku apa lebih ke turutin mengejar yang seneng sih gitu. Berarti ya kayak yang penting aku enjoy gitu. Ya, dan aku nyoba nih gitu. Dan itu aktif ke gereja waktu masa-masa itu. Masih aktif dari ya SMP masih aktif. Cuman beberapa bolong-bolong, ada yang bolong-bolong gitu. Dan eventnya setiap hari atau? Nah, aku ngambilnya tuh biasanya di Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Oh Jumat, Senin. Oke. Ya cukup menarik ya karena kelas 2 SMP udah kerja di dunia klub malam yang seharusnya
itu tempatnya 21 plus plus apa 17 plus plus? 21 plus. 21 plus plus. Bayangkan guys, bayangkan itu 21 plus plus ya. Nah, berarti udah pernah coba juga ya, karena sebelumnya udah pernah tadi fakta pertama tuh udah pernah mabuk, berarti semua alkohol udah minum gitu ya. Ya, beberapa lah. Beberapa lah. Oke. Nah, fakta hidup ketiga daripada seorang Sony Andriawan itu adalah hidup di lingkungan yang gelap. Nah, ini gelapnya gimana nih? Gelap nggak ada lampu atau gelap gimana nih? Remang-remang kan, Iya kan? Nah, hidup di, tapi memang kalau misalkan kita lihat tadi fakta yang pertama sama kedua, memang itu sudah sebuah kegelapan ya sebenarnya. Cuman maksudnya yang ketiga ini hidup di lingkungan yang gelap seperti apa? Karena aku tuh tipe orang yang suka bergaul sama orang yang lebih dewasa gitu. Oke. Jadi teman-teman sepantaranku tuh kayak yang kuliah, yang lagi training mungkin, habis itu yang kerja gitu. Nah, apa yang membuatmu pengen kayak jadi sebuah ketertarikan orang yang lebih dewasa, lebih dewasa tuh bagaimana? Karena kan anak kelas 2 SMP ya harusnya bermain bersama dengan sebayanya dan lain sebagainya. Itu apa yang membuatmu tertarik? Karena mereka tuh lebih seru. Mungkin karena mereka sedang menjalankan kenakalannya mereka ya. Oh, dan kamu lihat itu, nakal yang mereka lakukan tuh seru. Ya. Dan mungkin aku kecepatan masuk di fasenya mereka, ikut fasenya mereka gitu. Iya. Nah, terus jadi pada saat kamu hidup berdampingan dengan orang-orang dewasa tuh akhirnya ya orang-orang dewasa yang nakal-nakal. Iya. Bukan yang baik-baik. Oke, boleh spill sedikit aja nggak, Son? Nakal seperti apa tuh? Nakalnya sih banyak yang relatif, kayak ada yang narkoba dan ada yang lebih ke main perempuan, sering gitu. Seks bebas. Bahkan ada yang kena penyakit gitu. Tuhan, ya. Dan ya kita bisa bayangkan ya, kelas 2 SMP bergelut di tengah lingkungan yang seperti itu. Gelap itu gelap nggak bisa lihat sih. ya karena maksudnya adalah hampir semua ini tuh kenakalan kan. Semua kenakalan tuh justru dilihat. Nah, dan aku yakin juga sebenarnya kelas 2 SMP tuh bukannya mau mencari jati diri dulu, tapi lebih ke memang masih belum tahu apa-apa. Belum tahu apa-apa, kan? Ngikut aja. Iya, ngikut aja justru. Itu seperti kayak maling mangga, maling mangga gitu kan. Mau aja disuruh maling mangga gitu kan. Jalan. Nah, itu dah. Tapi berarti kamu belajar DJ kan, karena ini masih masa-masa SMP nih. Ya. Belajar DJ itu dengan berkat mereka atau bagaimana? Dengan berkat mereka. Oke, jadi sinkron ya. Ya. Dan yang ngasih itu adalah karena lingkungan sih awalnya. Oke. Kayak dari dulu kan zamanku adanya BlackBerry Messenger ya. BBM tuh. Tuh. Jadi kan kayak dari situlah link-link teman-temanku semua gitu. Gacor link. Orang-orangnya gacor. Kayak sering kan nge-share nih pin BB gitu. Iya. Dari situlah aku add gitu. Kok sama kita gininya gitu. Mutualnya, friends-nya. Sama ketertarikan kita gitu. Dari situlah muncul. Cukup menarik, teman-teman. Nah, fakta yang keempat. Sebenarnya ini justru relate ya di teman-teman yang lainnya. Kalau SMP itu mungkin ada yang lebih parah, tapi versinya Sony bagaimana? Fakta yang keempat adalah suka berantem. Nah, tuh bagaimana tuh? Berantem tipe apa nih? Berantem tipe apa nih? Aku berantem. Aku dulu tuh dari kelas 3 SD ikut perguruan silat. Oke, silat, ya. Jadi dari SD tuh aku udah seneng banget yang namanya berantem. Bergulat gitu. Berantem kecil, habis itu mulailah masuk yang ke lebih besar, skala besar. Awalnya dari teman kelas, pindahlah ke kelas lain, habis pindah ke kelas lain, ke sekolah lain. Dan bahkan ketua geng? Enggak. Lebih ke wakil. Wakil. Boleh. Wakil berarti kalau ketuanya ante-antenya udah kalah semua baru ngangkat begini kan. Engken. Udah gitu. Dan aku tuh pernah masuk ruang guru sekolah lain jadinya. Widih, udah karena ketangkep saat studi banding ya. Ketangkep satpamnya jadinya disitulah masuk. Dan kebetulan mereka guru-guruku dulu tuh
rapatnya di sana. Nah, disitulah kita disidang semua. Ya ampun. Dan akhirnya maksudnya jadi problem sekolah antar sekolah kah atau bagaimana? Ya, jadi problem antar sekolah dulu gitu. Bagaimana respon orang tua menghadapi kayak gitu? Orang tua kebetulan kurang tahu gitu. Bisa ya menyembunyikan, Bisa. pinter ada ini ya, menyembunyikan image itu ya. Emang kalau misalkan jadi maksudnya kalau jadi masalah, kan itu termasuk masalah besar dong kalau kita bilang ranah sekolah. Sekolah nggak ada manggil orang tua? Manggil, tapi ku panggil apa warung yang jaga itu, aku kasihin suratnya gitu. Ibu, tolong bantu saya datang sana. Gokil banget. Jadi ibu-ibu warung itu yang ku ajak gitu. Oh, wali ya. Wali jadinya. Wali ya. Oke, dengan alasan loh, tapi maksudnya nomor telepon orang tua sekolah nggak ada? Nggak pernah aku cantumin. Jadi kayak nomor acak. Wah, emang gelap sih ya teman-teman. Gelap sih emang teman-teman ya. Oke, maksudku tuh justru apa yang membuatmu senang untuk bisa berantem kayak pengen membuktikan, karena kan seperti itu ya biasanya pengen membuktikan kamu tuh bisa atau bagaimana? Karena Reputasi kah? Mau rebut cewek kah atau bagaimana nih? aku tuh dari SD kayak hidupku nih, ibuku kan orang NTT gitu. Jadi di sini tuh dulu, mohon maaf ya untuk orang Bali, kayak mendiskriminasinya keras gitu loh. Apalagi lingkungan sekolahku dulu Merasa tuh, didiskriminasi ya. di sekolahku dulu tuh bukan swasta, negeri gitu loh. Jadi dari situlah aku hidup lingkungannya gitu. Oke. Awalnya dia ejek-ejek gitu, nggak berani gitu. Oh, berartinya justru pengen menunjukkan diri ya, kalau aku tuh juga berani gitu. Aku yakin teman-teman juga mengalami pasti ya kan. Oke, lanjut kita Son. Nah ini banyak juga dialami oleh teman-teman. Kesabaran setipis tisu ya kan. Kalau udah basah aja udah rapuh tuh apalagi. Nah itu gimana tuh? Apa karena berhubungan dari awal temperamennya adalah kebakaran setipis kesabarannya setipis tisu tuh justru itu yang mempengaruhi apa bagaimana? Ya lebih ke karena itu dah aku ikut bela diri, jadi kayak aku nih gitu. Terus itu kayak Memang udah terbiasa temperamen berarti ya? temperamen dari kecil udah temperamen gitu. Dan itu terbawa sampai sekarang? Puji Tuhannya sudah terkikis Oke. sedikit demi sedikit. Oke, karena kan maksudnya chef kan, itu bisa jadi kayak apa nih ya kan? Lebih- Masakan apa nih? Lebih ke ngelus dada sekarang. Oke. Berarti ya puji Tuhan ada perubahan ya. Ya ada perubahan. Dan apakah ada nggak momen yang membuatmu tuh justru kayak gini? Karena aku memiliki kesabaran setipis tisu, akhirnya ada satu momen yang justru jadi gong juga, jadi gebrakan juga. Misalkan kayak ngelawan guru lah atau apa sehingga kamu dihukum dan lain sebagainya, itu yang mempengaruhi banget, yang termasuk dalam memorimu tuh ada nggak? Karena perkara kesabaran setipis tisu itu. Pernah sih gitu. Gimana tuh? Masalah sepele gitu sama. Karena kan dari peralihan SD ke SMP, aku tuh sekolahnya lebih jauh lagi, bukan di lingkungan rumahku gitu. Jadi aku istilahnya merantau ke tetangga sebelah. Disitulah mulai menunjukkan gitu. Kayak kita papasan di toilet gitu. Cuman saring lirik. Ya. Apa ke gitu. Apa ke ngeliat mataku gitu. Nggak suka ke gitu. Langsung lah baku hantam kita. Tapi baku hantam nggak ada alat kan? Kursi sih kita perlu. Waduh, kursi. Jadi kursi kayu yang zaman dulu tuh. Oh. Tuh pakai lempar gitu sampai hancur kursinya. Dan itu berlanjut sampai SMA nggak? SMA sih nggak, di terakhir tuh SMP sih. SMP ini berarti brutal banget ya? Brutal. Brutal banget ya. Padahal kalau dilihat dari kegiatanmu di dunia malam itu sampai SMA kelas 2, SMK ya, SMK kelas 2. Tapi ya maksudnya paling gong ini semua di SMP. Iya. Dan apakah itu kan SMP kan ada namanya ujian akhir gitu kan, kelas 3 SMP. Apakah sampai mempengaruhi seperti itu? Enggak, kebetulan enggak. Oh, untungnya enggak ya. Karena kita kan main cantik kita.
Jadi jangan sampai sekolah tahu dan jangan sampai orang tua tahu gitu. Ya biasanya kayak gini nih, ini yang harus wahai guru-guru tolong cek murid kalian, ya kan? Wahai orang tua tolong cek anak kalian, ya kan? Karena ya kadang-kadang kayak gini underground, ya kan? Ya underground. Jadi kayak aku lihat nih, aku punya dua sisi gitu. Jadi aku bisa menutupi sisi gelapku, bukan kulit ya, Pintar memainkan peran. sisi gelap gitu. Wah, pakai topeng nih berarti ya. Oke. Nah, yang terakhir, fakta kehidupan dari Sony Andriawan, sebenarnya banyak sih, cuman kan nanti waktu ya masalah ya. Adalah mulai merasakan perubahan ketika menemukan komunitas yang tepat. Ini sangat menarik karena banyak juga anak-anak muda ya, Ya. memiliki permasalahan di komunitas. Merasa kayak kalau misalkan apa dari awal orang tuanya di situ terus, padahal nggak ada ngerasain perkembangan gitu kan. Nah, cuman ini tadi kalau kita melihat daripada sejarahnya ya kan, sejarahnya Sony Andriawan dari SMP itu sudah Dari masuk SD, ke dari SD. ya kan, sudah masuk ke dunia kegelapan gitu kan, mengeksplor semua neraka ya kan. Nah, tiba-tiba bisa menemukan, maksudnya kalau kita lihat dari menemukan komunitas yang tepat, berarti sebelumnya memiliki komunitas, Ya. ya kan. Nah, boleh diceritakan dong Son, maksudnya kayak kenapa kamu justru merasa komunitas ini kurang tepat? Karena gimana ya? Kayak mungkin skalanya mereka tuh besar ya jatuhnya, dan aku tuh mungkin dianggapnya baru mulai naik. Mulai naik peralihan pra remaja, jadi kayak kurang terjangkau lah untuk mereka, kayak obrolan kita kurang gini, kurang intens, dan aku pikir ya kayak bukan tempatku nih gitu. Berarti ya ngerasa kayak nggak belong tuh gitu ya? bukan aku nih yang di sini gitu. Bukan aku jadi diriku sendiri gitu. Oh, seperti ada di dunia lain gitu. Ya. Oke, sebelum lanjut, tolong dong, itu kuenya itu sangat menarik itu. Tolong bawa ke sini kue itu. Oke ya. Ini kita sambil cemil-cemil cantik ini di sini. Lanjut, Son. Nah, justru pada saat kamu ngerasa tidak merasa seperti di komunitas itu seperti di dunia lain. Nah, apa yang membuatmu justru, karena kalau misalkan orang tua di situ juga, di komunitas Ya, itu juga. di komunitas itu. Nah, apa yang membuatmu tuh berani untuk pengen menemukan komunitas lain? Kayak apa ya? Mama ini kan pendoa gitu. Jadi kayak relasinya dia ke komunitas-komunitas lain tuh adalah gitu. Nah, singkatnya tuh mama diajak untuk ibadah di gereja ini gitu. Dan dia merasakan lah hadirat Tuhan gitu, dan dia tuh rindu anaknya bisa balik lagi ke gereja gitu, dan semua kayak bapaknya juga balik lagi ke gereja. Oh, jadi kondisi bapak waktu itu Ke gereja, cuman ya agak angin-anginan. on off. Ya. Oh, nggak mood Nggak gitu. mood. kata Gen Z itu nggak mood. Nggak mood. Gereja itu nggak mood, ya kan. Oke, berarti ya kamu mengikuti jejak bapakmu nih. Ya, bapakku kan dari dulu, dari masa mudanya juga seperti aku gitu. Jadi ninja pelarian dia. Makanya diperbolehkan. Ya, karena dia takut. Aku mewarisi anakku kepada anakku semua kenakalanku. Mungkin dia lebih ke takut ya, buat nanti kalau aku tahu sendiri dari orang lain, jadinya dia bebasin dulu. Jatuhnya kayak nakalnya telat gitu ya. Cobainlah dulu. Oke. Nah, akhirnya pada saat kamu mencari komunitas itu, bagaimana tuh proses untuk mencari sebuah komunitas yang kamu rasakan tepat? Awalnya tuh mama sih yang sempat datang ke gereja ini, kayak dia merasakan hadiratnya, dan dia pulang tuh dengan sukacita gitu. Dan dia tuh menginjili kami gitu. Ini loh, kalian harus rasain, kalian harus coba gitu. Karena kita bisa menuangkan ekspresi kita sendiri di sini gitu. Kayak kita tumpahin semua tanpa ada rasa
malu tanpa ada harus ngelihat kiri Dibatasin, kanan. ya, Nah, ya, benar-benar. gitu kayak cobalah kalian gitu. Oke. Dan aku dengar tuh, maksudnya dari ceritamu beberapa waktu lalu, justru kamu sempat bingung mau ke arah kemana nih, ada di jalan. Ya, Boleh ceritain dong. dapat bingung gitu. Kan sebelum aku bingung itu, aku dapat ada ikut ibadah di sini tapi di luar gereja, lingkungan gereja gitu. Dan aku tuh merasakan gitu loh, kayak tumben baru kali ini aku ibadah aku bisa nangis. Padahal itu bukan ibadah formal gereja, gitu. Malah ibadah kayak ibadah Padang lah. Oh, ibadah Padang. Oke. Dan di situ tuh aku merasakan gitu. Jadi benar yang dibilang sama mamaku gitu. Nah, Baru aku paham. baru aku paham gitu. Nah, singkat ceritanya nih minggu mereka sudah ke gereja dan aku tuh masih di rumah bermalas-malasan gitu. Nah, ngapain lah kita ke gereja gitu. Tiba-tiba ada satu yang kayak ngedorong aku, nggak, kita harus ke gereja nih gitu. Oke. Lah aku siap-siap lah dengan setengah hati. Ogah-ogahan Iya. gitu ya. Ya, mandi santai aku ke jalan santai gitu. Ya, rumahku kan di Keboiwo gitu. Dan sepanjang jalan itu aku mikir mau ke gereja mana ya? Mau kemana nih gitu. Tibalah aku di persimpangan gitu. Aku tahu lurus itu ada gereja dan belok kanan ke Detrun. Nah, aku bingung nih. Dan dalam kondisi lampu merah, aku berpikir kemana gitu. Tiba-tiba kayak ada yang menuntun aku buat cobalah kamu belok kanan gitu. Belok kanan lah aku. Sampai di depan gereja aku pun masih berpikir di depan. Masuk nggak ya? Masih ada keraguan. Masuk nggak ya gitu. Habis itu mungkin ibadahnya udah mau selesai karena biasanya kan pagi ibadah gitu. Tiba-tiba ada salah satu teman mama gitu baru belok gitu. Lo ngapain di luar? Ayo masuk gitu. Nah, ikutlah aku masuk gitu. Dan puji Tuhannya aku diterima dengan baik gitu. Dia bilang, wah, kayak aku senang. Ini yang aku anggap kayak rumah jadinya gitu. Kayak aku merasa di rumah kayak disambut gitu. ya. Kayak disayang sama semua gitu. Akhirnya tibalah aku di sini. Oke, baru ngestak lah di satu komunitas ini ya. Nah, Sony, kalau kita ngomongin mengenai komunitas yang tepat, ini kan agak ribet ya, karena kita tahu di Indonesia ini sangat riskan gitu kan. Kayak kamu memiliki orang tua yang membebaskan, tapi ada beberapa teman-teman di sana tuh justru kayak masa orang tua di mana gitu kan, masa orang tua di mana, anak di mana, janganlah kayak gitu misalkan kayak gitu kan. Padahal anaknya sudah nggak nyaman gitu dengan komunitasnya. Nah, justru waktu kamu nggak nyaman di komunitasmu itu, apa yang kamu katakan? Ada nggak omongan sama mama atau nggak sama papa gitu, untuk biar kayak mau pindah komunitas gitu? Kalau aku sih nggak ada ngomong ya. Jadi dia tuh melihat perubahanku yang signifikan. Oke. Dari yang awalnya ogah-ogahan ke gereja jadi mau ke gereja gitu. Mau dan dia lihat tuh, wah, anak ini mau pelayanan juga gitu. Oke, udah langsung dilihat ini ya? Ya, dilihat perubahannya ya benar. Anak ini mau pelayanan juga ternyata. Gitu. Nah, disitulah aku coba aja, yuk kita ke gereja gini. Oke. Lihatlah dulu gitu. Oke. Awalnya sih karena bapak yang tertanam di sana, ya, dan itu mungkin kayak titik baliknya bapak buat ke gereja lagi. Jadi sempat ibu tuh punya keraguan gitu. Kayak, satu sisi anaknya di sana, bapaknya di sana, ya benar-benar. Ibunya bingung gitu. Jadi ya kita ajaklah bapaknya. Oh, jadi respon ibu tuh masih positif ya? Positif. Yang penting kamu ada perubahan. Yang gitu. penting mau ke gereja dulu. Gitu. Oke. Best banget ibunya, Sony. Oke, dan kalau kita ngomongin mengenai komunitas juga, Son, apa sih namanya? Terkadang anak muda ini justru berpikir kayak apa ya? Ngerasa mereka tuh ya tadi yang kamu rasain ya kan, ngerasa ditolak ataupun nggak belong tuh komunitas gitu kan. Nah, kalau seandainya nih
seorang Sony yang punya sejarah dari SD menyelami ke dunia malam dan dunia kegelapan ini, ya kan? Apa yang membuatmu justru kamu merasa butuh komunitas? Seharusnya kalau misalkan kamu ada sejarah kayak gitu kan, ya bisa aja, nggak usah dah ke gereja, dugem ya kali, ya kan? Jadi Sambil makan cuy. ya, jadi itu tuh kayak mana ya jelasinnya. Dulu tuh temanku banyak gitu. Ya, teman sekedar teman lah, bukan yang kayak sekarang gitu. Jadi kemana-mana rame-ramean, sana-sana ramean gitu. Singkat ceritanya, di saat aku mungkin dibilang jatuh ya, jatuh susah, kayak aku hubungin nih satu-satu mereka, nggak ada yang respon gitu. Kemana orang-orang ini? Udah mulai hilang semua. Hilang. Semenjak ya aku berubah itu, mereka mulai hilang satu-satu, menjauh kayak, wih, anak ini udah rohani, bukan circle kita lagi. Iya. Gitu. Memang sih, soalnya kan Firman Tuhan juga bilang kan, terang dan gelap tidak bisa dipersatukan kan. Dan memang itulah yang fakta yang akan kita hadapi. Kita akan kehilangan teman, kita akan kehilangan comfort zone kita, bener kan? Kita bahkan yang dulunya bisa kita curhat, kita bisa kehilangan teman curhat kita gitu kan. Karena kita sudah menemukan terang itu. Oke. Akhirnya kamu ngerasa pengen menemukan comfort zone secara positif. Enggak, lebih ke aku pengen punya teman yang bisa sama aku tuh kayak suka dan duka dia tuh sama gitu. Oh, sefrekuensi. Iya. Ya. Bukan di senangnya aja mereka datang gitu. Jadi di susah ya, ayo ikut yuk gitu. Iya, ngajak terus ya. Iya. Iya sih. Memang penting sih soalnya, karena masa muda ini akan selalu lagi bangun-bangun relasi, ya kan. Betul. Dan memang justru ujung tombaknya itu, bukan ujung tombak, tapi lebih ke krusialnya itu adalah, kalau menurutku ya, justru kita membangun relasi dari muda ini, kita membangun relasi apa? Positif atau negatif. Itu yang akan menentukan kita ke depannya. Ya kan, benar. Dan akhirnya gimana Sony, kalau di kerjaan ini gimana? Kalau ngelihat teman-teman yang kayak gitu, yang agak gelap-gelap dikit atau agak remang-remang dikit nih, gimana respon Sony? Kayak aku tuh ngasih tahu mereka gitu. Sebelum kayak nyemplung aku udah duluan gitu. Udah basah duluan gitu. Terobos. Suhu bos. Bukan suhu juga gitu. Kayak ya apain sih gitu. Nggak ada gunanya loh gitu. Oh, berusaha ngasih masukan. Dan di SMK pun aku gitu, kayak semua teman-temanku mulai kenakalanku dulu. Aku tuh kayak udah di rumah diem gitu. Jadi mereka nakal, aku yang di rumah sekarang. Oh, gitu. Oke. Ya, karena udah ngalamin duluan ya. Ngalamin dulu, kayak Udah capek. Kayak mereka seru nih menggebu-gebu, aku ngeliatnya. Elah. Ngapain sih orang-orang ini? Iya, benar-benar. Nah, setelah dari komunitas yang kamu rasa udah tepat ini, Son, apa yang kamu alami selanjutnya? Maksudnya apakah kehidupan baik-baik saja atau bagaimana? Boleh diceritakan nggak? Setelah aku milih untuk mengikut Tuhan, kembali ke jalurnya, hidupku tuh bukannya makin enak ya, malah makin diuji. Kayak kesetiaanku sama Tuhan itu makin diuji gitu. Oh, ada juga maksudnya kayak, karena kan dari awal harusnya kayak kalau kita dalam konsep Kristen ini ada namanya kasih mula-mula, cinta mula-mula itu menggebu-gebu biasanya kan. Dan kamu ngalami juga kalau setelah kamu udah menggebu-gebu terus merasa justru meragukan Tuhan, sempat seperti itu atau bagaimana? Lebih ke ujiannya tuh kayak, kamu setia nggak nih sama Tuhan gitu. Aku kasih gini, aku kasih cobaan, kamu tetap sama aku nggak gitu. Karena dari awal aku hidup di dunia malam itu, ya uangku ada terus. Dan semenjak aku nggak kerja ya, diujilah hidupku gitu.
Dan selalu kan seperti itu ya. Ya. Jadi kalau ada uang gitu, oh ya Tuhan ya Tuhan gitu kan. Tapi kalau nggak ada uang, apalah Tuhan nih, ya kan? Apalah Tuhan nih, kok nggak mau kerjasama, ya kan? Nggak dilihat lah anaknya ini. Iya. Dan akan selalu seperti itu juga kan. Dan akhirnya gimana Son pada saat kamu mengikut Tuhan? Apakah ada keinginan untuk melayani atau bagaimana? Udah kebetulan dari awal sih aku udah diajak pelayanan sama salah satu orang di gereja gitu. Kamu nih kan punya basic ini gitu. Kenapa kamu nggak mau nyoba pelayanan di sini? Gitu. Emang boleh Kak gitu. Aku kan orang baru nih, masa tiba-tiba langsung pelayanan gitu. Ya dicoba aja dulu gitu. Siapa tahu ini. Dan aku cobalah pelayanan gitu. Ya awalnya sih enak-enak gitu. Ya, Aman semua. Aman. Ternyata mengikut Tuhan tuh nggak enak-enak semua gitu. Iya. Harus merasakan penderitaan juga. Iya. Seperti Tuhan tuh di kayu salib kan nggak jalan terus semut gitu. Iya. Harus merasakan penderitaan juga. Dan penderitaan apa yang kamu rasakan pada saat kamu dalam dunia pelayanan? Penderitaan yang ku alamin tuh aku gabung sini kan pas masa awal COVID. Jadi itu terpukul banget. Kayak dari segi finansial terpukul, benar. Karena semua klub tertutup, nggak bisa balik kerja. Habis itu mempengaruhi mental. Dan makin tiap hari tuh makin banyak orang yang meninggal gitu. Jadi ke-trigger gitu ya langsung. Aku selamat nggak nih? Oke. Habis itu ya secara finansial keluarga juga kita diguncang hebat. Kayak satu yang paling membuat aku sedih itu kayak bapak ini udah kerja keras banting tulang, tiba-tiba barangnya diambil sama Tuhan. Kayak aku nangis. Kenapa Tuhan kok menghukum? Ngapain Tuhan menghukum bapakku gitu? Kenapa nggak hukum aku yang nakal ini gitu? Kenapa harus orang tua aku yang kena gitu? Jadinya kayak ya itu berat gitu. Iya. Dan kita sekeluarga tuh kayak harus merelakan itu. Dan kita bertiga tuh ya berempat kita berdoa apa yang Tuhan ambil tuh pasti Tuhan gantikan. Dan kami aminin tuh. Itu kayak ya berat sih kemarin COVID itu. Banyak mengajarkan pelajaran yang berharga lah buat kita. Dari segi finansial, ketaatan, diuji kita. Iya. Jadi sesuatu yang justru harusnya dipertahankan, harus direlakan justru. Iya, harus direlakan. Karena COVID itu. Karena ya untuk hidup kita gitu. Masa-masa Karena COVID itu ya. masa COVID itu memang kejam buat manusia. Iya sih benar. Dan banyak juga teman-teman mungkin ada pengalaman yang lebih parah mungkin kan dari yang kita alami, yang dari kami yang alami. Ada mungkin kehilangan, kita lihat kan di TV kehilangan keluarganya dan lain sebagainya gitu. Sony mengalami justru ada barang yang dijaga, sesuatu yang dijaga justru harus direlakan gitu kan. Dan keluarga sih juga. Kayak awalnya tuh kakek yang dipanggil gitu. Oke. Karena habis itu tiba-tiba nenek, dan sedihnya tuh ketika mereka berdua dipanggil kita nggak ada gitu. Kayak masa kecilku ini kan lebih ke nenek gitu. Jadi apa-apa tuh kayak aku cucu yang paling disayang gitu. Oke. Dan mereka posisinya di mana waktu itu? Mereka di Jawa gitu. Dan karena COVID ini kan kita harus cek inilah cek itu gitu. Iya. Akhirnya ya kami ikutin prosedurnya, cuman nggak keburu kan karena mereka harus cepat-cepat gitu. Jadi nggak sempat ngelihat terakhir ya? Di situ kayak terpukul banget gitu. Kenapa Tuhan uji semua gitu? Iya sih. Memang banyak banget ya yang terjadi selama waktu COVID itu. Cuman
kalau kita ngelihat sekarang justru gimana Son? Pada saat Tuhan ambil sesuatu dari keluargamu, gimana sekarang? Ya puji Tuhannya tuh Tuhan gantikan tuh nggak kira-kira. Ya, apa yang diambil tuh Tuhan gantikannya 10 kali lipat dari yang diambil. Luar biasa. Dan itu buat kami makin bersungguh-sungguh sama Tuhan. Kayak gimana lah caranya kami buat balas kebaikan Tuhan setiap hari gitu. Iya. Belajar caranya buat taat sama Tuhan. Ini loh caranya ngikut aku yang gini. Gitu. Kayak sama aku ya harus ngerasain sakit juga gitu. Kayak seperti siapa? Ayub ya. Iya, Ayub. Kan diuji Tuhan gitu. Iya. Diambil semua gitu. Masih setiakah apa? Masih tekunkah kamu? Iya. Jalan sama aku gitu. Benar. Oke, kalau gitu itu selang berapa tahun yang lalu tuh berarti sebelum ini? Kurang lebih satu tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu? 2021. Ya. Setelah itu titik gimana perasaanmu dengan journey keimananmu gimana? Akhirnya udah makin karena kan nih kondisinya nih udah diambil nih, ya diambil sesuatu dari keluargamu. Nah, terus gimana? Apakah tetap membawa kekecewaan atau makin sungguh-sungguh dalam Tuhan, bagaimana? Pertamanya sih berat gitu kayak orang mana yang ikhlas buat ngerelain semuanya yang benar. Apalagi yang disayang, yang dijaga gitu. Tiba-tiba diambil Tuhan gitu. Ya mesti kan ngomel sama Tuhan kayak. Kenapa sih Tuhan itu? Gitu. Kenapa kok kamu ambil gitu? Nah, itu akhirnya kamu bawa perasaan itu tuh seterusnya atau kurang lebih tuh kayak mungkin 6 bulan aku terguncang mentalku mengikut Tuhan. Dan akhirnya pada saat apa yang menyadarkanmu, wah aku nggak bisa kayak gini lagi. Apa yang menyadarkanmu kayak gitu? Yang ku sadarin tuh dari awal pulihnya Bapak kembali lagi. Kayak mulai kuat dia lagi gitu. Oh, berarti dari Bapak ya? Iya. Dari Bapak. Aku lihat mulai senyum lagi dia gitu. Oke. Kayak mulailah ada kehidupan dia gitu. Iya. Memang sih kalau kita lihat dari ini ya, dari apa sih namanya? Momen akan selalu ada momen di mana kalau tergantung pikiran kita. Kalau Sony ngelihat seorang papanya yang udah mulai senyum aja, dia positif kembali. Benar kan? Ya. Ada juga yang mungkin ngelihat justru nge-trigger orang yang meninggal dan lain sebagainya, dia bersyukur gitu kan. Tapi puji Tuhan itu semua mengenai cara pandang kita, benar kan? Benar. Kalau kita mau bersyukur atau kita mau bersungut-sungut terus, ya kan? Nah, terakhir nih Son, pada saat jadi sampai sekarang nih gimana kondisimu? Dalam keadaan yang udah oke, mau tetap berjuang atau lagi happy-happy-nya nih, gimana nih? Ya, aku percaya sih setelah kita ngelewatin badai pasti bakal ada pelangi. Amin. Itu benar terjadi di kehidupanku gitu. Kayak aku ketemu pekerjaan yang baik, yang lingkungan yang baik lah menurutku gitu. Gak toksik gitu. Habis itu yang dibandingkan dengan masa lalu ya. Itu. Habis itu kayak aku menemukan bos yang baik juga gitu. Kalau di mana-mana kan kita lihat banyak yang bos yang rata-rata yang ngebosi gitu. Ya, benar-benar. Dan aku bersyukur aku ditempatkan di mana ya di lingkungan yang baik lah gitu. Yang mungkin mereka merasakan susah dulu di hidupnya gitu. Jadinya mereka bisa memanusiakan manusia gitu. Itu yang aku lihat itu. Iya. Dan sekarang justru berarti ya titik kalau itu mengenai kondisi pekerjaanmu, tapi bagaimana dengan hatimu sekarang? Apakah sudah semakin dari yang kamu alami ya sebelumnya? Gimana nih? Boleh ceritakan prinsip-prinsipmu sekarang mengikut Tuhan tuh bagaimana? Prinsipku tuh cuman satu yang kulihat gitu. Kayak burung di udara tuh Tuhan pelihara gitu.
kita kan nggak pernah tahu burung tuh bisa makan atau enggak, caranya caranya bagaimana? makan gimana, Iya. tapi hidup dia, Hidup dia, makan, benar-benar. ada yang Benar-benar. dimakan itu. Jadi hidupku tuh kayak gitu. Lebih banyak bersyukur. Seberapapun kita dapat tuh kita harus bersyukuri. Walaupun kita punya banyak, walau nggak kita syukuri ya buat apa? Iya, benar. Jadi hidup itu harus disyukuri gitu. Benar. Masih bernapas pun kita bersyukur. Benar banget. Iya sih. Nah, kebayang ya teman-teman. Sony dari seorang kelas 2 SMP, seorang anak kelas 2 SMP yang sudah berkecimpung di dunia sangat gelap itu, dan sekarang Tuhan sudah membalikkan ataupun membawa Sony untuk menemukan terang yang ajaib ya. Kita percaya dan kita akan terus berdoa juga buat Sony sehingga Sony makin tetap kuat dan semakin bisa menjadi saksi ya Son. Amin. Di tengah-tengah anak-anak muda. Nah, terakhir Son, kalau berkaca dari latar belakangmu, dunia malam, dan sekarang kamu justru bisa memiliki prinsip yang kayak oke, pokoknya burung di udara Tuhan pelihara, apalagi aku gitu kan. Nah, apa yang kamu mau sampaikan untuk anak-anak muda di luar sana mengenai yang berhubungan dengan masa lalumu dan prinsipmu sekarang? Ya buat kita anak muda, mungkin zaman sekarang tuh lebih kejam ya. Kayak era digital tuh kejam buat kalian benar. itu. Kalian ngeliat quotes, dengerin lagu mungkin kayak ke-trigger. Kayak bisa jadi depresi gitu. Buat kalian yang anak muda di luar sana tuh, mari kita nyari komunitas yang tepat gitu. Kita bertumbuh di dalam gereja gitu. Even bukan kita nggak bisa cerita kemana, kita harus cari orang yang bisa dipercaya gitu. Karena kita tuh harus cerita sama orang harus diluapin ya diluapin gitu, kita ungkapkan gitu. Jangan kita pendam sendiri karena semua masalah tuh nggak bisa diselesaikan sendiri. Iya, benar banget. Oke, itu aja, ingat guys, masalah sendiri walaupun punya pribadi tapi tetap cangkir yang penuh harus tetap tertuang ke orang lain ya, sehingga nggak stres-stres sendiri. Jangan stres usia muda guys. Ya, Cepat mati. karena ya itu satu, dan paling ngeri adalah asam lambung. Ya, ingat, asam lambung bukan cuma karena makanan tetapi pikiran ya. Jadi jangan cepat-cepat stres teman-teman. Oke, itu aja kali ini ya. Thank you so much Sony sudah membagikan cerita yang luar biasa ya, dari kehidupan yang penuh dengan gelap gulita itu sampai saat ini Sony sudah menjadi seorang pemenang di mana bersyukur, memiliki hati yang bersyukur itu adalah sebuah kemenangan. Benar kan Sony? Benar. Ya, dibandingkan perasaan yang bersungut-sungut dan juga perasaan yang selalu komplain ya kan. Tapi memiliki respon hati yang bersyukur saja itu adalah sebuah kemenangan. Sony adalah ordinary people, seorang chef di restoran yang masih merintis, ya kan, yang masih merintis dan lain sebagainya, yang artinya kita nggak perlu mementingkan seseorang yang harus jadi besar dulu baru kita percaya, tapi kita yakin sekeliling kita punya pengalaman yang luar biasa mengenai keimanannya, mengenai kehidupannya karena berjalan bersama dengan Tuhan. Oke, sekian saja dari episode pertama ini dari Gen Talks. Kita akan kembali untuk bisa membicarakan dengan hal-hal lainnya di episode-episode selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe ya, subscribe YouTube channel kita, terus juga boleh subscribe juga YouTube The Throne Ministries Indo Gereja, dan juga boleh follow daripada Instagram kami ya, nanti akan ada di bawah ini ya. Boleh langsung di follow aja ataupun di subscribe. Klik lonceng untuk bisa nyalakan notifikasi saat kita ada pembicaraan yang api-api. So, jangan sampai ketinggalan episode selanjutnya. Jadi, tetap stay tune dan God bless you. Salam sejahtera. Bye guys.